Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi sayyidina Muhammad wa mala'a qulubana bi hubbi sayyidina Muhammad wa jama'ana wa iyyakum insyaallah fi jannatil firdaus ma'a habibina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil abad, amma ba'du. Sedanten para rawuh hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, khususipun dumateng para habaib, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, Khadimul Majlis Ustadz Muhammad Sholihin. Mugi-mugi kawula panjenengan sedaya tansah diparingi sehat wal afiat, barokah umur lan rizkine. Mugi-mugi hajat dunia akhirat diparingi gangsar, lan mugi-mugi anak keturunan kawula panjenengan sedaya dados tiyang sing soleh lan solehah ingkang saged mungahaken manah kula panjenengan sedaya dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita bersama-sama satu tujuan. Tujuan kaula panjenengan sedaya tidak lain dan tidak bukan untuk lebih kenal dengan Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin orang itu mengaku cinta tanpa ada usaha, keringat yang diperas untuk mendekati orang yang dicintai. Kula panjenengan sedaya ditangleti cinta kali Kanjeng Nabi Muhammad. Cinta napa mboten? Cinta kepada Habibina Muhammad, mau masuk surga dengan Nabi Muhammad. Tapi keringat kita tidak pernah diperas untuk Nabi Muhammad, untuk berusaha untuk dekat Nabi Muhammad, berarti cinta kita bohong. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah seseorang yang paling dekat dengan Allah. Siapa yang dia dekat dengan Nabi Muhammad pasti dekat dengan Allah. Tapi yang jauh dari Nabi Muhammad, dia jangan pernah bermimpi untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh An-Nabhani ketika memuji baginda Nabi Muhammad, justa qadran fama amamaka khalqun fauqakallah wal baraya wara'u. Engkau wahai Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tidak ada di atasmu siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita singkatnya, kula panjenengan saya singkati, lek kepingin semerap kedudukan Habibuna Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung setelah Allah Nabi Muhammad. Tidak ada di atasnya Nabi Muhammad siapapun, makhluk hidup siapapun dia, tidak ada yang bisa menandingi makomnya Nabi Muhammad. Fauqakallah, di atas Nabi Muhammad tidak ada kedudukan yang tertinggi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ini berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad, jangan khawatir. Kita tidak boleh lupa satu hari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sampai mata kita meripat kawula panjenengan sedaya tidak pernah menangis merindukan Nabi Muhammad, yang mana wajah beliau adalah qit'atu qamar. Wajah beliau adalah qamar,
Bal adwa'u minal qamar, kata Sayyidina Ali, lebih bercahaya daripada bulan. Siapa yang tidak ingin memandang beliau? Sampai kapan mata kita terus bermaksiat sehingga jauh dari Nabi Muhammad? Apakah telinga kita tidak rindu untuk mendengar suara Nabi Muhammad? Sebagaimana dikisahkan, bagaimana orang-orang dulu ingin mendengar suara Nabi Muhammad. Mereka mendapatkan untuk mendengar suara Nabi Muhammad di alam dunia. Disahkan Syekh Ali Khaliq Qasam di Hadramut, beliau itu saking dekatnya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kulo pernah ke sana, pernah ke masjidnya yang kejadian itu terjadi, dan masyarakat di sekitar situ kulo tangleti jawabnya benar. Jadi Syekh Ali Khaliq Qasam ini karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad, beliau kalau tasyahud akhir, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Panjenengan lek tahiyat ngoten nggih, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, salam sejahtera kepadamu wahai seorang nabi. Mengucapkan salam, kula panjenengan sedaya kalau salat itu salam kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya ya Nabi salam alaika kita sholawat saja. Mengucapkan salam bukan ketika baca maulid, ketika sholat 5 waktu maupun sholat sunnah kita menghantarkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika mengucapkan salam di tahiyat akhir, langsung mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW, wa alaikas salam ya Syekh, salam bagimu wahai Syekh. Mendengar langsung, dan orang-orang yang sholat bersama beliau, orang-orang yang sholat bersama beliau ikut mendengar suaranya Nabi Muhammad. Allahumma akrim, ya Allah, mudah-mudahan telinga kita bisa mendengar suara Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di tidur kita nanti atau kita sebelum meninggal kita disambut oleh Habibuna Muhammad, ditenangkan dari sakaratul maut. Apakah kita tidak rindu untuk mendekat kepada Nabi Muhammad, untuk memegang tangannya Nabi Muhammad? Sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab Tabaqatul Khawas karangannya Al-Imam Masyarji, seorang bukan keturunan habaib, bukan keturunan Nabi Muhammad, beliau adalah Syekh Abu Bakar Al-Amiri. Beliau saking cintanya kepada Nabi Muhammad, beliau punya karangan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gadah karangan, selesai mengarang, malamnya beliau dimimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kula panjenengan sudah sakit ketinggal Nabi Muhammad. Mata kita tidak diharamkan untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Setelah bertemu Nabi Muhammad, saking gembiranya Nabi Muhammad, beliau mengarang kitab tentang Syama'il Rasul, sifat-sifat Rasul, sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Rasulullah punggungnya dipukul seperti ini. Barakallahu fiik. Didoakan sama Rasulullah. Begitu bangun, tanda tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di punggung beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bayangkan, di alam mimpi menjadi kenyataan. Di punggungnya ada bekas tangan Nabi Muhammad. Beliau tutup-tutupi. Begitulah orang-orang soleh kalau sudah mendekat dengan Nabi Muhammad, tidak diviralkan. Jangan percaya sama orang sekarang yang memviralkan, saya sama Rasulullah pernah. Saya pribadi tidak percaya. Karena orang yang mempunyai hubungan khusus dengan Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah menceritakan dengan orang lain. Sebelum saya teruskan kisahnya, mumpung saya ingat, Syekh Abil Mawahib, seorang yang hampir setiap hari bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Setiap hari, hampir setiap hari bertemu Nabi Muhammad. Suatu saat dia ceritakan mimpinya kepada orang di sekitar. Setelah itu dia tidak mimpi lagi.
Sehingga beliau menangis, ya Rasulullah, dosa apa? Sehingga tidak lama beliau bertemu Nabi Muhammad dalam mimpinya, dalam keadaan beliau murung, marah kepada Nabi Muhammad mengatakan kepada Syekh Abil Mawahib, wahai Abil Mawahib, aku punya hubungan khusus kepada engkau. Kenapa engkau viralkan? Kenapa engkau beritahu kepada yang lain? Kita punya hubungan khusus. Itu rahasia di antara kita berdua. Kemudian dia tobat kepada Rasulullah, minta maaf kepada Rasulullah, akhirnya dimaafkan, dan seterusnya mimpi Nabi Muhammad. Begitulah orang-orang soleh, para wali-wali Allah yang sudah dekat dengan Nabi Muhammad. Akhirnya beliau tutup-tutupi yang namanya minyak wangi. Niku mesti kampungan, nggih. Kebaikan itu walaupun ditutup-tutupi pasti akan terbau. Sebagaimana perbuatan jelek kalau kita tutupi pasti nanti satu saat akan diketahui orang lain. Karena sebagaimana bau wangi kalau kita simpan di mana-mana pasti akan kebauan. Begitu juga bau bangkai dan bau busuk. Akhirnya terdengar oleh sebagian ulama bahwasanya ada tanda bekas Rasulullah SAW. Beliau waktu itu ada di Yaman Utara. Ya, Yaman Utara, kemudian datang Al Habib Abu Bakar Al Adni Al-Akbar Al-Idrus ketika mendengar bahwasanya ada tanda daripada tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berangkat dari kota Aden menuju Yaman Utara. Untuk apa? Untuk mencari apa? Untuk mencari uang? Untuk mencari jabatan? Untuk mencari kesenangan dunia? Demi Allah tidak. Beliau cuma ingin melihat tanda bekas tangannya Nabi Muhammad di punggung Syekh Abu Bakar Al-Amiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga beliau datang, karena Syekh Abu Bakar Al-Amiri ini kedatangan Habib Abu Bakar Al-Amiri, beliau tidak mau buka. Beliau tidak mau memberitahukan, karena yang datang ini seorang Habib, seorang dzurriyyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukakan sehingga dipegang oleh Habib Abu Bakar Al-Amiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kita bagaimana sekarang? Kita kalau punya tujuan selain Nabi Muhammad, kita mau minta syafaat kepada siapa? Tujuan kita kalau bukan Nabi Muhammad, apa yang akan kita harapkan? Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa yang menolong kita? Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa yang mengeluarkan umatnya dari api neraka? Teman kita, orang tua kita lari di yaumil qiyamah. Dan Allah tegaskan dalam surat Abasa wa tawalla, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ayah, anak, saudara, istri lari semua. Mereka mengatakan nafsi, sendiri. Sekarang kita kalau kesusahan, orang tua bisa nolong. Sekarang kalau kita kesusahan, anak mungkin bisa nolong, saudara bisa nolong, tapi di yaumil qiyamah enggak. Yang kita harap-harap, yang kita sekarang sujud-sujud di hadapannya, besok belum tentu bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita cuma satu, yang dapat mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habibuna Muhammad. Beliaulah yang menolong kita, yang berjuang tanpa pamrih, yang berjuang ikhlas karena Allah dan cinta kepada kula panjenengan sedaya. 1014 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah sudah membuktikan kecintaannya kepada kita. Sebelum beliau wafat beberapa hari, beliau jalan ke kuburan Baqi di Madinah, kuburan para sahabat. Beliau mengatakan depan para sahabat, waditu anni qad ra'aitu ikhwanana. Detik ini saya ingin melihat wajah-wajah saudaraku. Bagaimana kerinduan Nabi Muhammad kepada kita? Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanik, ya Rasulullah, apakah kita ini bukan saudara kamu ya Rasulullah? Bal antum ashabi, kamu adalah, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladina lam ya'tu ba'd wa ana faratuhum 'alal haud. Saudara-saudaraku adalah orang yang datang setelah aku dan tidak bisa berjumpa dengan aku. Mereka cinta kepada aku dan mereka nanti akan aku tunggu di telaga. Sebelum kita lahir sudah kita dirindukan oleh Nabi Muhammad. Sebelum kita lahir kita diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau bukan karena Nabi Muhammad kita nggak bisa sujud di hadapan Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad kita tidak akan sampai ke Allah.
Fa anta babullahi fa ayyum ri'in ata min ghairihi la yadkhulu. Anta babullah, engkau adalah pintu Allah. Fa ayyum ri'in, siapa saja ata min ghairihi, datang bukan dari pintu Nabi Muhammad, la yadkhulu, tidak akan bisa masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu mau masuk dari pintunya siapa? Mau masuk dari pintunya siapa? Pintu harta? Pintu jabatan? Pintu apa? Pintu mahabbah kepada Nabi Muhammad, pintu kecintaan kepada Nabi Muhammad. Yang kalau kita nazak, Israel datang, keluarga di sekitar kita nggak bisa nolong. Israel yang akan kita temui nanti di saat waktu kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita tidak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Kalau sudah baik mungkin mendoakan, tapi yang datang di saat itu yang perlu. Kalau kita tidak punya cinta hebat, cinta yang agung kepada Rasulullah, cinta yang murni kepada Nabi Muhammad, cinta yang betul-betul tinggi kepada Nabi Muhammad, apa kita tidak takut kalau Rasulullah tidak bisa menolong kita? Apa kita tidak takut kita ditinggalkan oleh Rasulullah? Dan itu tidak mungkin Rasulullah meninggalkan kita. Sebelum meninggalnya beliau yang beliau ingat adalah ummati, umatku. Makanya rugi kalau orang tidak tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang dulu tidak beramal kecuali untuk Rasulullah. Makanya sekarang melalui majelis yang sangat mulia ini, PR bagi kita. Apa? Kalau berlaku ya kita tahu. Kulo Panjenengan saya pribadi, bukannya kulo Panjenengan, saya pribadi full maksiat. Siapa yang kita tidak ada maksiat? Dan Rasulullah tahu. Rasulullah mengerti kalau kita banyak maksiat. Oleh karena tahu umatnya itu banyak maksiat, karena tahu umatnya itu banyak melakukan dosa, beliau berjuang sekuat tenaga bagaimana umatnya semua selamat nanti di yaumil kiamat. Saya tutup ini tidak panjang lebar. Saya tutup majelis ceramah saya ini dengan satu riwayat yang betul-betul membuktikan cintanya Nabi Muhammad kepada kita, walaupun beliau sudah mendapatkan kenikmatan surga. Ini cerita disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Musa Al-Mazali Al-Maraqisi dalam kitabnya Misbahul Dhalam. Di situ disebutkan, kalau tidak salah riwayat Ibnu Abbas, pernah satu saat, hadisnya panjang, cuman singkat cerita, pada saat Nabi Muhammad SAW sudah masuk di dalam surga bersama para umatnya, dan beliau mengira bahwasanya semua umatnya sudah masuk surga, dan itu yang beliau inginkan. Tiba-tiba Jibril datang dalam keadaan murung, sedih. Nabi pun kaget. Wahai Jibril, apakah di surga ada kesedihan? Tidak, wahai Nabi Muhammad, cuman aku ingin menyampaikan salamnya umatmu kepadamu. Mendengar itu Nabi Muhammad bergetar. Ya Jibril, ayabqa finnari ayabqa min ummati finnar. Wahai Jibril, apakah masih ada tersisa di neraka umatku sehingga mereka mengirimkan salam kepadaku? Alaysa kullu ummati fil jannah? Apakah umatku tidak apakah umatku semuanya sudah masuk surga? Apakah ada yang tidak masuk surga? Subhanallah. Sampai beliau mengatakan, ya Jibril, qata'ta niyata qalbi. Kalau bahasa Jawanya, sampean bikin jantungku pedot. Kemudian dipanggil Jibril, disuruh siapkan buruk untuk berangkat ke neraka. Nabi sudah di dalam surga, sudah menikmati surga, sudah masuk di dalam surga. Yang di neraka umatnya tersisa masih dipikiri. Langsung naik buruk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesampainya di Allah, sujud beliau. Ya Allah, mana janjimu? Apakah engkau sudah apakah engkau sudah berjanji ya Rasulullah? Tidakkah engkau sudah berjanji kepada aku ya Allah untuk menyelamatkan semua umatku yang ada dalam api neraka?
Mereka masih ada tersisa di sana. Kemudian Allah menjawab, wahai Muhammad, mereka itu ahli maksiat. Mereka itu Islam KTP kalau bahasa sekarangnya. Mati cuma membawa la ilaha illallah saja. Sholat enggak, puasa enggak, zakat apalagi, haji lebih-lebih, baca Quran enggak, ingat aku enggak. Banyak di zaman itu seperti itu. KTP-nya Islam, orang-orang yang KTP-nya Islam, demi Allah tidak ada yang menolong kalian kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Nabi Muhammad. Kemudian sama Allah dibantah, ya Muhammad, mereka itu ahli maksiat, buat apa engkau selamatkan? Sudah biarkan saja mereka di neraka. Tidak. Tidakkah engkau sudah berjanji ya Allah, bahwasanya engkau mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang engkau inginkan, apa yang membuat engkau ridho, aku beri. Sekarang aku tidak ridho, satu umatku masih terbakar di api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu diizinkan oleh Allah, sudah kamu ke neraka. Beliau sudah masuk surga, hadirin. Masih mau ke neraka, masih mau mengintip umatnya di sana, masih mau menjemput umatnya di neraka. Ketika sampai di neraka, bingung malaikat Malik. Wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau repot-repot datang ke sini? Bukan tempatmu di sini, engkau di surga. Sekarang sudah ditutup pintu neraka, sudah kamu kembali saja. Tidak, saya mau menyelamatkan umatku, titipanku ada di dalam. Wadi'ati ya malakal malik, wadi'ati, titipanku ada di dalam sana. Kemudian saya tidak buka sebelum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turun langsung izin dari Allah untuk membukakan pintu neraka. Begitu pintu neraka dibuka dan Nabi Muhammad SAW masuk, karena pancaran cahaya yang mulia, langsung api neraka itu padam seketika itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nur Nabi Muhammad bisa memadamkan api neraka. Apa kita tidak rindu untuk memanjang nur Nabi Muhammad? Subhanallah. Sampai ahli neraka yang kafir pun, yang kekal pun di dalam api neraka kaget. Siapakah gerangan yang membuat kita istirahat dari azab kali ini? Karena api neraka bukan main-main panasnya. Disampaikan oleh Rasulullah bahasanya akhafu adzaban finnar, paling ringannya azab di api neraka itu orang diberikan 2 sandal. Keduanya sandal dipakai, otaknya mendidih, itu paling ringannya azab. Itu paling ringannya azab. Sehingga waktu itu padam api neraka, hening. Semuanya istirahat. Yang kafir pun barokah nurnya Nabi Muhammad istirahat dari azab api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mengambil satu persatu umatnya, satu persatu diambil sampai tidak ada di neraka kecuali memang orang-orang yang kekal selamanya, kekal abadi di neraka. Dikeluarkan mereka, singkat cerita, dikeluarkan mereka dari neraka. Begitu Nabi Muhammad keluar dari neraka, api neraka berkobar kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Keluar dan dibawa, dimasukkan surga semua. Ini Nabi Muhammad waktu hidup mengingatkan di depan para sahabat, ana akhudu bihujazikum yaumal qiyamah, nanti aku akan yang mengambil satu demi satu kalian dari api neraka. Ini Nabi sudah sampaikan 14 abad tahun yang lalu di depan para sahabatnya, dan itu janji Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak mungkin bohong. Oleh karena itu saya pribadi menganjurkan kepada diri saya, apapun majelis taklim, jangan ada tujuan kecuali ingin menyenangkan Nabi Muhammad. Jangan ada tujuan apapun kecuali membuat Nabi Muhammad gembira, Nabi Muhammad senang. Tapi kalau Nabi Muhammad senang, jangan khawatir. Jangan khawatir, dunia akhirat kula panjenengan saya bakal selamat. Amin Allahumma. Nggih, mboten dawa-dawa, mugi-mugi kula panjenengan saya tidak tambah hari kecuali tambah dekat dengan Nabi Muhammad.
tidak tambah bulan kecuali tambah dekat dengan Nabi Muhammad. Setelah 10 tahun kita sudah menjalankan masjid ini, ayo introspeksi bagaimana kedekatan kita dengan Nabi Muhammad. Apakah cuman maulid ini rutinitas saja, tidak merubah kehidupan kita? Jangan-jangan kita hadir maulid, hadir majelis, maksiat tetap jalan. Jangan hadir maulid tapi masih kita ingatnya sama Nabi Muhammad di maulid saja. Di mana-mana pun kita jangan lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipilih untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang yang bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Niki mawon sing kula saged sampaiaken wonten kekiranganipun ngapunten ingkang kathah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.